Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu lagi dalam tutorial sistem informasi katalog buku online yang dibawakan oleh Andoyo dari javawebmedia.com. Pada sesi ke-9 kali ini kita akan belajar untuk root modul buku dan upload gambar. Gambarnya di sini adalah gambar bukunya pastinya ya. Nah, kemudian apa yang perlu kita siapkan pastinya adalah software-software pendukungnya, yaitu SAM sudah aktif, pastikan Apache dan MySQL-nya aktif, lalu pastikan browser Anda juga sudah aktif, dan pastikan code editor Sublime Text Anda sudah aktif. Nah, kemudian apa yang akan kita kerjakan? Yang jelas adalah modul buku, di mana nanti kita akan fokus pada database atau tabel buku yang telah kita buat beberapa sesi yang lalu. Ya, jadi kita akan mengerjakan modul buku ini. Nah, nanti kita akan kerjakan di bagian ini cukup banyak inputannya. Jadi nanti kita akan ada upload cover bukunya dan seterusnya ya. Nah, kita akan mulai dari controller ya. Nanti controller buku ini merupakan modifikasi dari controller user ya, .php. Oke. Jadi nanti kita akan modifikasi dari sana. Oke, nah kemudian ada model nanti ada model. Nah, ini juga modifikasi dari user model dan jenis model dan bahasa model. Ini kebetulan model ini sudah ada karena kita sudah kerjakan di sesi-sesi sebelumnya. Lalu nanti untuk view-nya standar ada list, tambah, edit, dan delete yang akan disimpan di folder view admin, bukan layout ya, yaitu view admin buku ya. Nah, ini nanti juga dikerjakan dari modul user. Saya kasih note di sini. Semua file ini akan diambil dari modul user ya. Oke, jadi nanti ambilnya dari sana. Jadi modifikasi saja. Oke. Nah, nanti juga akan ada beberapa script yang harus kalian download untuk membuatnya. Oke, kita mulai. Kita akan mulai dari controller buku terlebih dahulu ya. Nah, maka nanti kalian buka controller admin, perpustakaan, application, admin, dan ada user. Nah, di sini nanti kalian simpan dengan nama yaitu buku.php. Oke, kita simpan. Nah, terus kemudian kalian find and replace. Masih ingat find and replace Ctrl H ya. Atau melalui di sini find and replace, silakan saja. Oke, kita gunakan Ctrl H. Oke. Nah, nanti kita ganti user jadi buku ya. Lalu replace all. Nah, sekali lagi pastikan ini case sensitif. A ini pojok case sensitif dan ini juga preserve case-nya. Oke, nah kemudian setelah kita find replace ya, kita cari kata user dan buku, lalu kita replace all ya. Terus Ctrl H lagi. Kalau tadi huruf kecil usernya, sekarang kita ganti jadi huruf gede user dan jadi buku ya. Oke, buku, kita replace all lagi. Oke, simpan. Nah, selanjutnya ada beberapa bagian yang akan kita modifikasi ya pastinya, atau kita tambahkan. Oke, jadi nanti controller buku ya. Jadi controller buku ini kalau kita akses, bagaimana aksesnya? Yang jelas nanti kita akan mengaksesnya, yaitu dengan mengakses http localhost perpustakaan/admin/buku ya. Cara aksesnya itu. Oke, nanti kita tes di browser. Oke. Nah, controller sudah dibuat ya, tapi modelnya belum ada. Ingat tadi model dari buku model ya. Yang ini nanti akan kita ambil dari user model ya. Oke, jadi nanti kita buka tapi dengan beberapa modifikasi ya. Model nanti ada user model, lalu kalian save as jadi
buku underscore model.php ya. Terus find and replace lagi, Ctrl H, user kecil jadi buku, user gede U-nya jadi buku ya. Replace all, lalu Ctrl H lagi, user U-nya kecil jadi buku, B-nya kecil. Lalu replace all. Nah, sudah selesai di sini. Tetapi nanti ada beberapa perbedaan dengan controller user. Karena apa? Oh ya, ID buku di sini nggak ada ya. Oh, ternyata salah database buku kita. Ya, di sini kita modifikasi. Harusnya bukan ID user. Kita change saja. Oke, change. Oke, yaitu ID buku ya. Buku kita simpan. Nah, sekarang sudah masuk datanya ID buku. Dan kita juga akan menambahkan table ID user. Jadi yang entry itu siapa nanti harus dicatat. Jadi maka nanti kita akan tambahkan, kita nambahin juga ya di menambah kolom table buku ya. Nanti kita akan tambahin dengan kolom ID user untuk mencatat siapa yang memasukkan data buku. Maka nanti kita tambahkan di sini. Kalian nanti buka perpustakaan, lalu nanti ada tabel buku ya. Nah, tabel buku ini nanti kita klik ya. Oke, nah nanti structure. Nah, nanti di sini kita tambahkan yaitu ID user after ID atau after ID buku saja ya. After ID buku one column go. Nanti sini adalah ID user ya. ID user nanti integer, kita save. Oke. Nah, kita kalau structurein maka nanti udah connect. Oke, di sini ID user. Nah, karena di sini ada relasi dengan 3 tabel, user, jenis, dan bahasa. Jadi ini adalah foreign key-nya, maka nanti di model juga jelas beda. Jadi di model itu nanti ada, kita akan modifikasi buku titik bintang. Lalu apalagi jenis titik nama jenis. Terus apalagi nih? Oke, seperti ini kira-kira. Terus ada lagi yaitu oke, kita cek database-nya juga. Jenis. Kode jenis ya. Jenis titik kode jenis. Lalu ada bahasa titik bahasa. Kita klik dulu lagi. Oke, kode bahasa dan nama bahasa. Nama bahasa. Lalu ada bahasa titik kode bahasa. Oke, nah lalu sama satu lagi yaitu user titik. Oke, user kita cek nih tabelnya. User adalah nama ya. Jadi nama nanti yang mencatat. Nah, nanti di sini kita joinkan ya. Join 4 tabel ya. Lalu sini nanti end join. Nah, kita akan tambahkan di sini this db join apa aja nih. Yang pertama jenis ya, tabel jenis titik id jenis itu sama dengan buku titik id jenis. Nah, kalau misalkan nggak strict maka nanti kita bisa tambahkan left. Jadi saya pakai left saja. Oke, terus kemudian this copy saja kalau malas. Ini jenis sudah ya. Jadi karena ada 4 tabel ya. Oke, 4 tabel. 4 tabelnya apa aja sih? Yang jelas buku, jenis, user, dan bahasa. Oke ya. Yang pertama nanti jenis sudah. Nah, selanjutnya adalah bahasa. Nah, maka nanti ID bahasa ya. Ini juga ID bahasa.
Nah, lalu user. Nanti ada user. Ini ID user. Sini juga ID user ya. Oke, kita tes. Nah, nanti kalau kita reload di browser maka sudah nggak ada error. Nah, tinggal nanti view-nya apa aja nih? Adalah view-nya kita akan buat folder buku. Nah, ingat semua filenya kan diambil dari modul user. Jadi nanti kita bisa copy saja di perpustakaan, application, views, admin. Nah, user ini kita copy, lalu kita paste. Tapi kemudian kita rename. Copy, lalu paste. Nah, nanti kita rename menjadi buku. Rename menjadi buku ya. Nah, kalau kita reload lagi nanti udah benar, tapi tampilannya masih salah. Ya, kayak gini. Nah, nanti kita buka file list dulu. Jadi di view, maka nanti view admin udah ada nih, yaitu buku. Nah, kita mulai dari list, find and replace ya. Ctrl H, user jadi buku. Oke, replace all. Simpan, maka nanti kalau saya reload lagi sini udah nggak ada error. Oke, nah sekarang kita akan tambahkan menu di bagian set menu sini ya, anggota purpose dan sebagainya. Itu ada di nav ya, menambah set menu ya. Cara aksesnya ya, dengan ini bisa juga dengan menambahkan menu di sidebar menu. Nah, ini ada di mana? Ada di file, nav.php yang ada di folder apa nih? Application, views, admin, layout ya. Jadi nav.php ini nanti adalah yang akan kita tambahin menu ya. Oke, nah sekarang kita buka nav.php nya. Oke, yaitu ada di view, admin, layout. Nah, nanti ada nav. Kita buka nav. Nah, nanti di sini kita tambahkan sebelum menu anggota kita copy saja. Lalu kita paste di bawahnya. Paste ya. Nah, nanti sini adalah menu buku. Nah, nanti FA-nya FA book ya. Terus ini katalog buku. Sini nanti adalah buku. Lalu sini juga buku. Nanti data buku. Kita reload. Oke. Jadi menu sudah muncul di sini, nanti ada data buku dan juga nanti ada tambah buku ya. Nah, nanti kata data buku. Kita mulai dari list terlebih dahulu. Oke, menu udah beres ya. Nanti kalian simpen lalu tutup. Kita buka list terlebih dahulu, yaitu nanti ada gambar atau cover ya. Lalu nanti ada judul buku. Terus kemudian ada apa ya? Kita lihat database dulu. Buku. Silahkan dibuka tabel buku structure. Oke, nanti ada jenis, bahasa, judul, penulis ya. Oke, lalu penulis. Oke, kemudian ada lokasi ya. Letak buku. Oke, kita tambah lagi satu TH, jenis dan bahasa. Oke, nah sekarang di sini cover. Nah, ini ada nanti tambahan satu TB,
copy saja, lalu paste. Oke, nah kemudian maka nanti kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu judul ya. Jadi sini nanti ada judul buku, ya. Terus kemudian ada penulis buku. Oke. Nah, nanti ada juga letak buku. Oke, nanti ini adalah kode jenis. Lalu kode bahasa. Oke. Oke, ini udah beres. Kita reload. Oke, jadi kalau di tes nanti ada cover, judul, penulis, letak buku, jenis bahasa, dan action. Lalu selanjutnya adalah file delete ya. Kalian buka delete. Nah, ini juga sama, harus find and replace untuk tadinya karena ambil dari user, maka nanti kita modifikasi menjadi user menjadi buku. Jadi find and replace lagi atau Ctrl H ya, replace all. Simpan. Nah, nanti kalau kita tes belum ada saat ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan buku ya. Kita akan tambah buku di sini. Nah, tambah. Nah, nanti formnya jelas berbeda karena memang inputan juga berbeda. Oke, kita akan mulai dengan tambah sekarang. Tambah, silahkan dibuka view tambah. Oke, Ctrl H. Nanti di find and replace dulu ya. Username menjadi buku. Replace all. Oke, maka nanti di sini udah menjadi buku. Nah, di sini ada yang harus diperhatikan, yaitu pada jenis formnya. Jadi form di sini agak berbeda karena nanti ada, kalau di form biasa di Coordinator ya, form open ya. Jenis form open ya. Open di Coordinator nanti ada dua ya, form open biasa. Ya, ini hanya berisi data. Nah, nanti ada juga form open multipath. Nah, ini data dan upload file. Ya. Nah, sekarang kita akan rubah. Kenapa? Karena di sini ada upload cover buku nanti ya. Maka nanti kita modifikasi di sini form open multipart ya. Kita simpan. Nah, nanti yang pertama kita call MD6 diganti call MD4 saja. Yang di bawah 6 ini juga ganti jadi 4. Nah, kita modifikasi dari bagian atas yaitu judul buku ya. Judul buku. Nah, nanti name ini judul buku. Ini juga judul buku. Ini juga judul buku ya. Lalu setelah judul buku nanti ada penulis bukunya. Penulis buku ya. Maka nanti sini tipenya teks ya. Dan ya penulis buku. Penulis buku. Maka nanti di sini yang lain juga penulis buku ya. Ini penulis buku ya. Dan nanti yang wajib diisi apa aja kita harus cek juga, yang wajib mana, yang nggak wajib mana. Kalau saran saya nanti yang wajib hanya dari ID jenis, ID bahasa sampai dengan penulis saja. Jadi yang lain kita set nol aja ya. Boleh kosong berarti. Oke. Kita set nol saja. Change. Jadi nolnya nanti artinya nggak wajib, yang lain boleh kosong. Nolnya dicek. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita simpan. Letak buku, kode buku. Jadi nol aja semuanya sampai bawah.
kecuali yang wajib-wajib kayak judul sama penulis ya. Judul buku sama penulisnya ini wajib ya, 2, plus ID jenis dan ID bahasa. Nah, sekarang penulis buku udah, lalu kita butuh jenis bukunya ya. Nah, jenis buku ini nanti agak beda, maka nanti kita balik ke controller lagi terpaksa ya. Ditambah ini kita perlu ngeload model yang lain. Ingat tadi di sesi awal ya, bahwa di sini kita butuh jenis model dan bahasa model ya. Maka nanti di sini load model, jenis model, dan satu lagi load model. Nah, ini pakai package control load model, jadi harus diinstal dulu. Silahkan dilihat sesi awal ya. Load model nanti ada juga bahasa model. Oke, maka nanti di sini kita lihat bahasa model, ini urutan udah, terus kemudian jenis model juga urutan juga sudah. Nah, maka nanti di buku ini pas nambah kita akan bisa memilih opsi jenis bukunya ya. Maka nanti this jenis model listing ya. Terus yang kedua nanti kita juga perlu bahasa ya. This bahasa model listing. Oke, seperti ini. Nah, maka nanti data jenis dan bahasa ini kita tarik ke sini ya, ke view-nya. Jadi ini kan view ya, data di slot view. Nah, tetapi nanti di sini kita ada tambahan jenis ya, nanti adalah jenis aja ya. Nah, ini sudah kita definisikan di variabel sebelumnya. Lalu bahasa nanti sini juga variabel bahasa. Nah, dua variabel ini jenis dan bahasa itu diambil dari yang barusan tadi kita buat di sini. Selanjutnya kita passing ke tambah ya. Jadi nanti di sini jenis bukunya apa nih? Maka nanti di sini kita ganti inputnya, kita ganti ya. Jadi yang buku name, username itu kita ganti dengan select ID jenis ya. Nanti sini kelasnya form control ya. Nah, sini nanti kita for each ya. For each apa nih? Jenis as jenis ya. Jadi ini ngambil dari database jenis buku. Oke, seperti ini. Lalu nanti php curl buku tutup ya. Oke, di sini nanti baru kita buat echo value-nya apa? Jenis, ID, jenis. Lalu di bawahnya sini option kita cetak juga echo jenis kode jenis, terus pakai strip. Nah, nanti ini bisa kita copy. Oke, lalu kita paste di sini. Tapi nanti kita beda. Nah, nanti namanya nama jenis. Simpan. Maka nanti begitu kita tes di browser, tambah buku ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jenisnya apa? Fiksi Indonesia. Kebetulan karena dari tabel referensi jenis baru 1 ya. Nah, kita bisa juga tambah misalnya buku teknik ya. Kodenya 002 misalnya. 2. Kita simpan. Ya, maka nanti udah ada 2 jenis. Maka nanti pas kita nambah di sini katalog buku, tambah opsi jenisnya juga udah ada 2 ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, terus judul penulis ya udah sini. Penulis buku. penulis buku. Oke, sudah. Lalu password ini nggak ada. Oke, nanti kita ganti. Bisa copy dari sini saja sih. Ini kita copy saja. Lalu letakkan di bawahnya. Oke, paste. Nanti ini adalah bahasa. Oke, nanti sini adalah ID bahasa. Lalu sini bahasa bahasa. Oke, nah nanti bahasa lagi, sini ID bahasa, sini juga bahasa,
kode bahasa, sini bahasa lagi, dan nama bahasa. Sehingga nanti kalau kita reload di browser, nah seperti ini. Jadi bahasanya bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, oh ya, untuk judul buku nanti kita letakkan jadi satu sendiri aja, 12 ya. Jadi kalau MD 12, lalu sini closing div, lalu sini nanti div class call MD 4 ya. Maka nanti begitu kita reload di sini, nah karena judul buku bisa jadi panjang, jadi kita ketiknya panjang juga. Terus kalau misalkan mau digedein juga bisa form group LG ya. Large ya, atau gede. Reload. Nah nanti jadi kayak gini judul bukunya. Oke. Nah penulis atau pengarang udah ya. Pengarang ya. Oke. Penulis atau pengarang buku. Kita reload. Nah, seperti ini. Lalu jenisnya apa? Terus setelah jenis apa nih? Subjek buku ya. Maka nanti yang apa tadi? Password ini jadi kita jadiin subjek buku. Oke, tipenya teks. Terus ini juga nggak required ya. Nah, yang required tadi judul sama penulis aja ya, wajib nih. Nah, terus yang kalau yang subjek buku, ini nanti namanya subjek buku ya. Ininya juga sama. Ini subjek buku juga. Simpan. Maka nanti kalau kita tes di browser, nah jadi seperti ini. Judul, penulis, jenisnya, subjek bukunya apa. Lalu kemudian ada apa lagi nih? Ada letak buku. Nah letak buku kita akan letakkan di call MD4 yang sini ya. Oke, saya copy aja dari subjek buku lalu saya letakkan di sini. Oke, di sini nanti letak buku ya. Letak buku. Oke, ini letak buku juga. Kemudian sini letak buku. Nanti ini diketik secara manual. Maka nanti pas kita reload di sini, oke seperti ini letak buku. Nah ini ada berapa inputan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. 16 bagi 3 berarti sekitar 5. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tambahin 1 lagi ya. Letak buku udah. Oke. Letak buku ini kita pindahkan saja ke bawahnya subjek buku ya. Oke, jadi seperti ini. Di-cut aja. Oke, maka nanti kita tes kayak gini. Oke, letak bukunya di mana? Dan nanti ada kode buku ya. Kode buku nanti bisa copy juga dari sini. Copy kode mungkin kita letakkan setelah penulis saja. Oke, nanti kode buku ya. Sini juga kode buku ya. Ini kode buku. Kita tes lagi. Load. Nah, seperti ini kode buku ya. Letak buku admin, terus kemudian admin ini salah ya. Lalu ada kolasi. Nah, kolasi ini bisa copy dari letak buku ya. Copy. Nah, kolasi itu kebetulan tipenya datanya integer, jadi dia tipenya number nanti kolasi ya. Tipenya number, terus kolasi. Di sini juga kolasi. Ini juga kolasi ya. Oke, kita cek di database namanya kolasi ya. Lalu ada penerbit. Nah, ini copy lagi aja kalau males ngetik ya. Kita paste lagi. Nanti penerbitnya siapa? Tipenya teks karena dia bisa angka, apa bisa teks ya. Penerbit buku. Oke,
Di sini penerbitnya. Oke, nanti kita tes di browser. Nah, jadi seperti ini kolasi penerbitnya. Terus apa lagi nih? Ada setelah penerbit ada penerbit aja ya, ternyata penerbit saja. Sini penerbit aja. Maka nanti sini juga penerbit. Oke. Terus setelah penerbit ada tahun terbit ya. Tahun terbit ini sama dengan ini di angka, jadi copy aja, tipenya number. Tahun terbitnya number, nanti tahun terbit ya, sesuai database tahun terbit ya. Tahun terbit ini tahun terbit buku. Oke. Maka nanti kita tes lagi di sini. Nah, kayak gini. Tahun terbit buku. Nah, lalu ada lagi setelah tahun terbit buku ada nomor seri ya. Nah, nomor seri ini sebaiknya kita letakkan aja setelah kode buku ya. Di sini nanti nomor serinya copy saja. Paste. Nanti sini nomor seri. Oke. Nanti nomor seri ya. Ini juga nomor seri. Oke, nanti sini nomor seri. Oke. Kita tes di browser lagi. Nah, kayak gini. Oke. Nanti tinggal kita atur posisinya ya, mau dirapihkan seperti apa. Oke, sekarang setelah subjek, letak udah, kolase udah, tahun terbit udah. Nah, lalu ada status buku. Nah, ini kita ambil dari akses level ini. Nanti kita ganti aja status buku ya. Name-nya status buku. Maka nanti sini defaultnya adalah publish dan not publish, terus missing. Ada 3 ya. Publish, terus kemudian not publish ya, maka nanti yang ini juga not publish. Lalu satu lagi missing atau hilang, jadi bisa aja bukunya hilang ya, missing. Oke. Nanti kita tes lagi di browser. Nah, seperti ini status bukunya. Lalu setelah itu ada ringkasan. Nah, ringkasan ini di sini aja, keterangan lain atau ringkasan ya. Ringkasan, maka nanti namanya ringkasan. Oke. Ini juga ringkasan. Ini ringkasan tentang bukunya ya. Maka nanti pas kita tes di browser tambah lagi. Nah, seperti ini ringkasan. Lalu kita akan tambahkan lagi di sini, tutup dulu ya. Div. Nah, kayak gini. Ini untuk call MD4-nya. Div class call MD4 ya. Oke. Oke, seperti ini, simpan data. Oke, setelah ringkasan ada cover buku, jumlah buku ya. Jumlah bukunya berapa itu nanti kita pakai number aja. Copy, lalu kita paste di sini. Setelah di atasnya form submit ya. Maka nanti jumlah bukunya. Tipenya number, nanti sini adalah jumlah buku. Name-nya jumlah buku. Nah, maka nanti set file-nya juga jumlah buku. Ini juga kita ganti jumlah buku. Nah, nanti kalau kita tes di browser, reload. Nah, seperti ini jumlah bukunya berapa. Dan nanti ada juga setelah jumlah buku ada cover buku ya. Cover buku. Nah, ini kita copy saja. Oke, ininya upload cover atau gambar bukunya ya. Di tipenya file. Ini adalah cover buku ya.
Oke, ini cover buku ya. Oke, maka nanti kalau kita tes di browser jadinya seperti ini ya, upload cover. Nah, tinggal kita rapikan masalah positioning dari inputan ini. Kita akan bagi-bagi aja nanti di sini. Yang pertama nomor seri, jenis buku, dan subjek buku, dan letak buku kita letakkan di samping jumlah buku saja. Subjek buku dan letak buku kita letakkan, kita cut aja, kita pindahin di atas jumlah buku ya. Lalu kita paste di sini. Maka nanti kalau kita tes di browser reload, oke, seperti ini kira-kira. Jadi udah terlihat rapi. Nah, nanti untuk input ini ya, form buttonnya ini kita close aja dulu. Lalu div plus call md ya, 12 tag center. Nah, karena pas kita tes di browser nah seperti ini ya. Oke, formnya udah jadi seperti ini. Nah, nanti kita tinggal masukin proses di controller ya. Nah, seperti yang tadi kita lihat, yang wajib diisi adalah judul buku dan penulis buku, yang lainnya boleh kosong. Maka nanti divalidasi controller bukunya, kita juga cuma ambil 2 itu aja ya. Jadi nanti sini adalah judul buku. Oke. Oke, sama satu lagi penulis buku. Penulis buku. Oke. Nah, kemudian di sini ada yang perlu kita modifikasi. Ini kan if false ya. Kita hapus. Nah, maka nanti selanjutnya kita akan ada upload. Jadi ingat di sini ada upload cover buku ya. Di sini. Maka nanti berarti ada upload gambar. Maka berarti scriptnya berbeda dengan controller user. Nah, untuk script upload ini kebetulan udah saya share linknya. Silahkan dibuka di sini. Silahkan download sampel script upload, ada di http Google dan seterusnya itu. Maka nanti kita buka paste. Oke, bagian yang pertama ini kita copy ya, copy ya. Nah, nanti kita paste di if valid run. Jadi kalian modifikasi ini pastikan berubah kayak gini. Oke, lalu kita paste di sini, kita ratakan di tab aja. Oke, jadi yang boleh diupload adalah GIF, JPG, PNG, SVG, dan JPEG ya. Oh ya, di sini namanya bukan gambar, tetapi apa namanya, cover buku ya. Kita ganti cover buku. Nah, kemudian ada juga kalau misalkan kalau cover nggak diupload, oke, if not empty files cover buku name. Oke, seperti ini. Kalau cover diupload ya, artinya nggak kosong, tidak kosong, maka proses ini jalan. Proses ini nanti jalan. Oke, sampai sini. Lalu nanti di sini kita tambahin juga kalau ada error. This upload display errors ya. Oke, seperti ini. Lalu di sini nanti setelah else ya, silakan copy kode berikutnya, yaitu yang upload data ini sampai image size ya, copy. Lalu paste di setelah else ini ya. Upload. Oke, kita rapihkan saja seperti ini ya.
Nah, ini udah rapi. Terus kemudian ini kita cocokkan dengan database. Jadi judul buku Angela yang pertama tuh. Oh, ID user. ID user nanti diambil dari data session. Ya. Ingat waktu login kita buat session namanya ID user ya. Maka nanti di sini kita ambil juga ID user itu dari data loginnya. ID user ya. Ini titik komanya dihapus. Oke, titik koma dihapus ya. Terus setelah ID user apalagi nih? Sesuaikan urutan database saja. ID jenis, ID bahasa ya. Maka nanti sini ID jenis. Terus ID bahasa. Oke. Terus kemudian ID jenis, ID bahasa, lalu judul buku, penulis buku ya. Judul buku, lalu penulis buku, lalu ada ini nggak pakai SH1, no we don't need that one. Oke, judul buku, penulis buku, lalu ada subjek, letak ya, dan kode. Subjek buku. Oke, kita copy saja, koma jangan lupa ya. Habis subjek buku adalah letak buku kan, kode buku. Letak buku dan kode buku. Letak buku, lalu kode buku, lalu apa lagi nih? Kolasi, penerbit, tahun terbit. Kolasi, penerbit, tahun terbit, lalu tahun terbit, nomor seri, status buku, setelah status buku ada ringkasan, cover buku, jumlah buku. Ringkasan, cover buku, dan jumlah buku. Terus yang terakhir tanggal entry ya. Tanggal entry ya. Oke. Maka nanti ini kita cocokkan. Oh ya, untuk cover buku nanti agak beda. Silahkan nanti buka di drive tadi. Nah, ini value-nya ini. Upload data itu. Oke, cover buku adalah ini. Nah, yang lainnya dicocokin. ID jenis jadi ID jenis. ID bahasa, ID bahasa. Judul buku, judul buku. Penulis buku. Jangan kebalik ya. Kolasi. Oke. Nah, terus ini adalah proses masukin data kalau ada upload gambarnya. Nanti sini ada tambahan else. Ini kurawal tutup. Nah, lalu kita copy dari i ini, i sampai sini. Copy, lalu paste di sini ya. Nah, nanti bedanya apa? Bedanya pada cover buku. Jadi ini adalah script ini adalah script masukin data buku tanpa upload cover ya. Jadi ada dua kondisi. Ini yang atas ini adalah kalau ada upload cover, kalau ini enggak ada upload cover. Lalu kemudian sini kita copy dari data ini sampai dengan
data write title nama buku sampai load view ya, copy. Oke, kita paste di sini. Nah, nanti tapi errornya dibuang. Nah, error itu untuk notifikasi kalau ada error upload ya. Nah, karena ada notifikasi kita buka tambah. Maka nanti di sini harus kita state nih kalau ada terjadi error upload. Tampilkan ya. If set error echo div plus alert warning ya, echo $error echo closing div. Oke. Nah, di sini sudah dicetak errornya. Tetapi kemudian ada beberapa yang perlu kita setting, yaitu autoload-nya. Silakan buka config autoload karena kita butuh autoload library untuk upload file ya. Helper dan apa namanya? Kita lihat di sistem perpustakaan sistem. Oke, ada libraries upload ya. Terus ada helper file helper. Jadi nanti di library kalian buka sekali lagi config autoload, buka, maka nanti di sana ada library yang harus kita set. Library yang pertama di sini upload ya. Oke, dan kemudian di helpernya kita tambahin yaitu file. Oke. Nah, sekarang di list kita tampilkan juga, karena ini bukan nama ya. List ini nanti yang bagian gambar atau cover, maka nanti agak beda TD yang ini ya. Oke, ini dihapus lalu enter. Jadi if buku cover buku tidak sama dengan kosong, maka nanti kita cetak posisi gambarnya di img src php echo base URL assets upload image thumb. Nanti dari buku cover buku, lalu kelasnya img thumbnail, lalu widthnya 60 saja. Nah, nanti else-nya di sini. Else echo tidak ada. Oke, maka nanti seperti ini. Sekarang kita tes. Benar nggak? Ya. Oke. Kita tes data buku. Lalu kita tambah. Oke, judul bukunya misalnya tutorial coordinator Java Web Media. Oke, penulisnya Andoyo misalnya. Dan kalaupun ada gambar nanti silahkan diupload ya. Maka nanti misalnya kita ambil dari download ya. Coba kita cari gambar. Oke. Nah, misalnya gambar ini ya. Nah, maka nanti saya upload, simpan data. Oke, the upload path does not appear to be valid. Ini berarti lokasi upload filenya belum ada. Nah, lokasi upload file ada di mana? Ada di controller, tadi state bahwa lokasinya adalah ada di assets upload image ya. Jadi di folder asset nanti kita buat folder upload dan image. Lalu di sini ada juga thumbs-nya. Jadi nanti kalian buka folder perpustakaan, new folder, bukan di sini ya. Oke, nanti ada di assets, new folder, upload. Lalu dalam upload ini ada folder image. Lalu dalam folder image ada folder thumbs ya. Oke, sekarang kita tes ulang. Saya tes lagi untuk masukin gambar. Oke, misalnya gambar ini ya. Saya simpan.
Tunggu. Assets upload image. Assets upload image. Assets upload image. Ya. Oke, di sini ada salah. Coba kalau nggak kita upload, simpan aja ya. Tanggal entry cannot be null. Oke, tanggal entry-nya, tanggal entry ya. Tanggal entry ini adalah pakai date ya. Silahkan dibenerin sekalian. Y M D H I S ya. Oke, kita cocokin. Tanggal entry ada dua ya, berarti yang pakai upload gambar dan nggak pakai. Oke, kita reload, continue. Nah, maka nanti datanya tutorial letter. Nah, ini udah keluar ya datanya. Tapi kenapa kalau upload file nggak bisa? Nah, kita harus buka di user guide-nya. User guide. Oke, nanti upload. Oke, this load library. Oke, this upload initialize config ya. Ini kayaknya perlu kita tambahkan. Copy ya. Nanti tambahkan di settingan sini biasanya. Saya paste. Nah, oke, seperti ini, coba kita tes ya. Oke, tambahannya di sini this upload initialize config. Sorry, bukan di situ ya. Di sini ya. Saya paste. Oke, coba kita tes. Jadi yang di baris ini kita ganti. Oke, config ya. Coba saya tes lagi, saya ulang. Oke, upload gambar. Oke, bisa ternyata. Nah, ini gambar covernya. Jadi saya silahkan nanti dimodifikasi dari kode yang tadi saya berikan berdasarkan user guide-nya. Ini adalah 12 mega. Ya, hampir kira-kira 12 mega ya. Oke. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya sudah ke-upload. Oh iya, nanti kemudian ada hapus. Hapus ini nanti agak beda juga. Hapus itu nanti ada delete gambar. Maka nanti agak berbeda dengan fungsi yang ada. Ya, maka nanti di sini di delete, silahkan buka fungsi delete. Nanti ada proses delete gambar ya kalau ada ya. And delete. Jadi pas ngedelete data buku itu nanti kita harus dicek dulu ada gambarnya enggak. Buku model. Oke, detail. ID buku ya. Nah, if buku cover buku tidak sama dengan kosong, jadi berarti ada bukunya ya. Maka nanti kita unlink. Unlinknya ada dua ya. Ada di folder assets upload image, yaitu file gambarnya buku cover buku ya, dan unlink satunya di folder thumbs. Nah, nanti sini adalah thumbs. Nah, nanti maksudnya gimana? Jadi kalau di sini upload ini kan saat ini udah ada gambar ya. Oke, di sini udah ada gambar, maka nanti ini harus kehapus juga. Jadi kalau nanti saya hapus ya, saya hapus, maka nanti bisa kehapus. Hapus. Oke.
buku data. Nah, di sini ada salah, yaitu pada controller dari 182. Oke, kontrol H aja karena efek find and replace tadi. Ini harusnya buku data jadi user data ya. Silahkan find and replace. Oke, simpen. Oke, yang berubah sebenarnya ini ya. Oke, maka nanti kita tes reload lagi. Oke, datanya hilang dan gambar yang di folder ini juga hilang harus. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sesi ini itu dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Pada next session nanti kita akan ngebahas edit dari upload buku ini, karena untuk delete-nya sudah selesai dan nanti kita akan tampilkan edit dan view-nya, detailnya ya. Oke, demikian, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.